sejahtera Bapak Ibu semuanya dan juga teman-teman yang sudah hadir online di kesempatan kali ini. Baik, sebelum itu perkenalkan, nama saya Grindiansa Setia, biasa dipanggil Kang Gren atau Pak Gren. Saya sebagai salah satu pelaku wirausaha yang ada di Kota Bandung, bergerak di bidang kuliner, komoditi logam mulia, dan juga hasil pangan atau agribisnis. Namun selain itu, saya juga bekerja di salah satu perusahaan startup sebagai general manager di sana. Baik, di kesempatan kali ini saya diminta untuk sharing atau berbagi pengalaman tentang kewirausahaan. Tapi sebelum itu, saya ingin menyampaikan salah satu quotes yang berkata bahwa ilmu itu bukan apa yang hanya kita hafalkan, melainkan apa yang bisa kita praktikkan dan juga bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oleh karena itu, niat awal saya dalam berwirausaha adalah untuk kebermanfaatan orang banyak, untuk kebermanfaatan makhluk hidup yang lainnya. Baik, kita lanjut ya. Saya sebenarnya nggak ingin cerita masa sekarangnya, tapi saya bisa berbagi cerita saat awal mulanya kenapa saya memutuskan untuk berwirausaha. Jadi saat itu saya bingung mau bekerja apa lagi sepulang saya ke Bandung, karena sebelumnya saya dapat 2 tahun di Bogor, di sana mengajar di salah satu sekolah internasional. Tapi sepulangnya di Bandung, saya menganggur kurang lebih 1 tahun. Namun 1 tahun itu tidak saya pakai berleha-leha. Saya pakai belajar kesana kemari, mencari relasi, kenalan, mencari guru, pokoknya mondar-mandir deh, nyari ilmu buat ngembangin atau memulai bisnis saat itu. Nah, akhirnya 1 tahun saya belajar, lalu mulailah saya membuka bisnis kuliner, lalu disambung dengan fashion waktu itu, juga kosmetik. Nah, saya pernah di bidang itu, tapi sekarang yang bertahan kuliner dan nambah lagi di komoditi logam mulia atau emas. Lalu yang baru ini semenjak pandemi di bidang agribisnis ya, hasil pangan kayak sayur-sayuran, buah-buahan, pokoknya sembako ya kayak gitu deh pokoknya. Nah, saya waktu itu terbatas dengan relasi, dengan modal, dengan kemampuan yang ada, karena bergerak seorang diri, belum ada tim kayak sekarang gitu. Nah, tapi saya nggak mau nyerah gitu aja gitu, karena ada yang mesti saya perjuangkan, yaitu orang tua juga keluarga. Nah, kebetulan di sini saya sudah berkeluarga, sudah mempunyai 2 anak dan 1 orang istri. Nah, itu jadi berpikir keras, di sana saya belajar kesana kemari, cari ilmu, cari guru, cari pengalaman semuanya. Nah, pas di 1 tahun itu saya putuskan saya harus memulai, gak bisa berencana terus, karena rencana tanpa tindakan bagi saya itu mimpi. Cuma rencana tapi gak ada tindakan, itu cuma mimpi. Disitulah saya putuskan untuk yuk kita berwirausaha. Nah, saya menjalankan itu bersama istri, mulai dari online shop sampai sekarang online shop di bidang kuliner, namanya Sashimi Shop. Lalu nambah lagi toko namanya Bandung Zone Store, lalu nambah lagi toko namanya Aneka Grosir. Bisa di search di Shopee, namanya shopee.co.id/sashimi shop. Bisa dicek barangnya di sana, hampir 1000-an produk di sana. Nah, waktu itu saya nggak mau banyak alasan, nggak mau menyalahkan keadaan. Pokoknya gimana caranya biar bisa jalan. Istri saya juga menyemangati, ayo kita bisa jalan, kita bisa usaha bareng.
Nah, dari situ saya membuka relasi, saya mencari relasi ke teman-teman UKM yang ada di Kota Bandung ini. Akhirnya saya ketemu salah satu komunitas. Disitulah saya banyak kenal teman-teman UKM. Nah, untuk itu buat teman-teman yang masih muda-muda nih, nah jaga tuh hubungannya sama teman-teman lainnya, teman-teman SMP, teman-teman SD bisa dibuka lagi tuh. Nah, jalin hubungannya karena siapa tahu tuh rezeki kita tuh ada di tangan mereka atau rezeki orang lain mampir dulu ke kita. Nah, gimana aja cara Tuhan untuk meninggikan atau meningkatkan kita. Nah, jadi selain menjaga relasi, kita juga harus punya niatan baik gitu. Karena untuk memulai usaha itu harus punya niatan baik. Buat saya tuh niat itu penting, karena niat itu ibarat kita mau nulis surat, kita mau ngirim surat ke suatu alamat. Jadi kalau misalnya salah alamat, nggak akan sampai ke tujuan. Begitu juga dengan niat. Kalau salah niat, bisa jadi nggak akan sampai ke tujuan. Karena niatnya udah fix, lurus. Nah, disitulah saya bertekad dan berjalan terus sampai sekarang. Dan alhamdulillah Tuhan kasih keberkahan untuk bisa mengembangkan usaha ini, menambah di komoditi logam mulia emas dan juga di agribisnis hasil pangan. Nah, lanjut ya. Boleh yang mau minum dulu, yang sambil makan makan dulu, tenang aja, santai. Ini hanya sharing-sharing aja sih. Nah, waktu itu tuh saya ngejalanin online shop sendiri, lalu bergabunglah istri. Nah, setelah berjalan sekitar 6 bulan sampai 8 bulan gitu, nambah tuh admin satu, alhamdulillah bisa bermanfaat. Nah, setelah admin itu berjalan sekitar 5-6 bulan gitu, terus saya bilang sama dia, mau punya tambahan lagi enggak? Nah, lalu saya sharing tuh insight atau pengetahuan yang saya dapat sebelumnya ke dia, dan akhirnya dia buka online shop juga. Dia memulainya 0 rupiah, dengan modal 0 rupiah, selain handphone dan kuota tentunya. Nah, kenapa bisa caranya seperti itu? Dia ngejualin barang-barang yang ada di saya. Ada sekitar 1000 produk, bisa dilihat ya di shopee.co.id/sashimi-shop, bisa dilihat di sana. Nah, sampai akhirnya setahun dia berjalan jadi admin saya, dan saya nggak mau dia terus ada di saya. Kenapa? Dia harus berkembang. Nah, setelah itu setahun dia jalan di saya, lalu dia lepas dengan saya, lalu dia referensikan temannya ke saya. Nah, setelah itu saya jadi punya admin baru nih. Nah, selain admin baru, alhamdulillah Allah kasih lagi nih 2 admin baru, jadi punya 3 admin. Nah, selain 3 admin itu, ternyata Allah kasih lagi usaha baru, tapi masih online juga. Nah, dengan nama toko yang berbeda. Nah, saya niatkan toko baru ini tujuannya untuk ngeramein yang akhirnya saya kasihin toko online ini ke admin saya. Saya punya batas admin ini maksimal setahun ada di sana. Saya punya batas seperti itu. Niat saat itu cuma tidak saya sampaikan, karena tujuannya agar mereka pun sambil belajar gitu ada di saya. Udah dapat gaji, dapat bonus, dapat ilmu, dan bisa wirausaha. Oke, sekian dulu sharing kali ini. Sebenarnya masih panjang, tapi karena waktu yang terbatas, di lain waktu kita bisa sharing lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa via WhatsApp atau DM IG. Untuk itu, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.